Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan baik bukan? Terima kasih ya, masih terus mengikuti renungan harian dari Kak Masta. Kali ini judulnya Iman itu Intim. Pernah nggak kalian berada dalam suasana yang sunyi sepi tapi meneduhkan? Misalnya kamu duduk dalam sebuah rumah yang besar, jauh dari tetangga, benar-benar kamu sendiri dalam rumah itu. Tidak ada bunyi apapun, hanya bunyi jangkrik yang memecah kesunyian. Sesekali terdengar lolongan anjing di kejauhan. Adik-adik, sunyi sepi itu kadang diperlukan, tapi sering orang mengusiknya dengan mengisi kesunyian itu dengan banyak kata-kata yang tidak perlu. Juga doa sering dijejali dengan kata-kata. Bagaikan menjejali tas dengan sebanyak mungkin pakaian, begitulah kita menjejali doa kita dengan sebanyak mungkin perkataan. Tetapi semakin banyak perkataan yang kita hambur-hamburkan dalam doa kita itu seperti berputar ke sana ke sini atau berputar di situ-situ saja. Akhirnya kita tidak tahu apa sebenarnya isi doa kita. Paulus mengaku dalam Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Memang berdoa tidak mudah adik-adik. Berdoa bukan sekedar merangkai kata-kata. Berdoa adalah bertemu dan menyatu. Berdoa adalah melarut dan terhanyut. Ada kemesraan, ada keakraban. Kata-kata tidak mampu mengungkapkan kedalaman suatu keakraban itu. Dalam keadaan seperti itu, menurut pengalaman Paulus di Roma 8 ayat 26 tadi, dia mengatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Barangkali sewaktu berdoa kita tidak tahu apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu Roh Kristus sendiri yang berdoa untuk kita. Bahkan dengan desah nafas atau tarikan nafas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah misteri doa adik-adik. Pada saat kata-kata kita tidak berdaya, justru Kristus yang berdoa di dalam kita. Berdoa bukanlah kegiatan atau suara atau bicara dengan kata, melainkan proses intimitas atau keakraban, kemesraan. Iman adalah intimitas. Iman bersifat intim. Intimitas atau keakraban, kemesraan bisa terjadi tanpa sepatah kata pun. Intimitas barangkali justru terjadi dalam hati yang bersih dari kata-kata, yaitu hati yang sunyi, senyap, sepi, hening, teduh, tenang, dan lengang. Pada saat jiwa kita sunyi, pada saat itu jiwa kita bersih dari kata-kata, dari bunyi. Pada saat bibir tertutup, pada saat itu hati terbuka. Lalu masuklah Kristus. Ia berdesah dalam hati kita. Dengan desahnya itu, ia berdoa. Ia berdoa di dalam hati kita. Ia berdoa untuk kita. Ia berdoa dengan kita. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Kristus, masuklah, berdoalah di dalam hati kami. Berdoalah dengan kami. Berdoalah untuk kami. Amin. Yesus memberkati. Shalom.